depan WA saya buka. Saya lihat Dokter Hadio meninggal, dokter ini meninggal. Lalu kalau meninggal katanya nggak boleh pilih kuburannya, Tegal Alur. Ya maka saya tulis, saya nggak mau ke Tegal Alur ah. Warganet, narasumber saya kali ini adalah seorang dokter yang sempat viral di awal-awal pandemi COVID-19 atau Corona di Indonesia karena di usianya yang ke-80 tahun menunjukkan dedikasi yang luar biasa di dalam memeriksa dan merawat pasien COVID-19. Beliau kemudian sempat jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Syukurlah kemudian dinyatakan negatif dan boleh pulang kembali. Warganet, inilah Dr. Handoko Gunawan. Dr. Handoko, ini apa kabar? Kelihatannya sudah sehat-sehat kembali ya? Kabar baik sekali. Ini sesudah kemudian Dr. Handoko sembuh, kesibukannya apa sekarang? Sudah balik praktek lagi? Kemarin praktek yang pertama ke MMC. Karena pas sudah 14 hari setelah keluar dari pengasingan Persahabatan. Waktu pulang tuh gimana, Dok? Katanya pulang sendiri, nggak dijemput. Padahal kan dokter bilang kondisinya lemes sekali. Itu kok nekat gimana, Dok? Waktu pulang memang lemes karena saya sudah 4-5 hari cuma makan 2 sendok. Itu kenapa, Dok? Memang mual atau bagaimana? Mual sekali. Obatnya membuat mual ya? Obatnya membuat mual dan memang dia menyerang lambung juga. Begitu diberitahu, Dokter Handoko sudah 2 kali negatif, PCR-nya juga negatif, boleh pulang. Betul, saya bilang, betul, langsung saya mandi. 8 hari saya nggak mandi. Terlalu lemes buat mandi. Mandi, ganti baju, lalu saya beritahu di rumah. Saya diizinkan pulang. Saya tinggal di Jelambar, Kafling Polri. Persahabatan itu di Rawamangun, jauh bener. Iya. Saya nggak sabaran tunggu mereka. Langsung beres-beres, cari taksi, pulang. Dok, itu selama isolasi mandiri, berarti kan sesudah pulang dari Rumah Sakit Persahabatan, itu apa yang dirasakan, Dok? Apakah masih merasa nggak enak badannya atau gimana? Seger sekali, udah bisa loncat-loncat. Cuma namanya mesti isolasi. Waktu pertama kali nanganin pasien COVID, itu memang ada permintaan dari rumah sakit tertentu atau Dokter Handoko mengajukan diri? Tidak mengajukan diri. Saya menemukan pasien dengan demam tinggi, batuk dahak sedikit, dan waktu periksa laboratorium, sel darah putihnya rendah, leukositnya. Biasanya kalau infeksi, sel darah putih harus naik. Dia hanya turun kalau tifus atau virus. Kemudian saya periksa ronsen, ada infiltrat dengan istilahnya ground glass opacity. Itu apa artinya, Dok? Jadi ada bercak-bercak infeksi di paru, dan bercaknya lain dengan infeksi paru biasa. Putih berkabut gitu. Tentu saja saya suruh periksa swab buat PCR COVID-nya. Tapi waktu itu meriksa swab pun ajubillah susahnya. Tempatnya cuma satu, harus melalui Dinkes, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan baru ke Litbangkes. Dan untuk seluruh Indonesia hanya Litbangkes yang bisa kerjakan. Jadi waktu itu jaraknya berapa lama, Dok? Dari pertama kali diminta tes sampai kemudian keluar hasilnya? Nggak dikerjakan. Oh, kenapa? Kelihatannya tes itu mahal dan sedikit, sehingga waktu ajukan ke Dinkes, dia bilang pemantauan. Saya suruh mantau aja. Dan saya terus mantau sampai pasiennya meninggal. Tanggal 14 Maret, sebelum saya masuk ke rumah sakit, saya menghadiri pertemuan yang dihadiri oleh kira-kira 100 dokter paru dari seluruh Indonesia. Waktu itu sudah terkuak, 14 Maret. COVID sudah ada di mana-mana. Semua berteriak, dari Irian, dari Nunukan, dan sebagainya. Kami punya COVID, tapi nggak bisa periksa swab. Swabnya harus ke Litbangkes. Waktu itu kan udah pakai
APD segala macam, padahal awalnya masih praktek seperti biasa dengan baju dokter seperti biasa. Waktu itu APD itu suatu barang yang mewah. Rumah sakit nggak bisa terima bahwa kita pakai APD 1 juta langsung dibuang. Jadi cuma ada satu APD yang harus dipakai berulang-ulang. Itu betul-betul crazy. Ya. Ada teman saya dokter penyakit dalam sampai pakai kayak jas hujan untuk Padahal melindungi waktu itu diri. masih di awal-awal ya, Dok? Awal, kira-kira 8-10 Maret. Jadi kondisinya memang APD-nya juga tidak tersedia di awal itu ya, Dok? Karena kita tidak siap, Tidak tidak tersedia. memperkirakan itu. Memperkirakan, tapi rumah sakit nggak bisa membayangkan bahwa setiap kali visit, dokter dan perawat mesti pakai APD masuk. Dan tiap kali APD-nya yang 1 juta itu harus dibuang. Dan saat itu sudah ada dokter yang memang karena tidak dapat APD, pakai jas hujan. Iya. Dan sekarang pun kadang-kadang masih. Iya. Saya lihat di rumah sakit Persahabatan, kadang-kadang ada suster yang nyelonong masuk kamar isolasi. Cuma pakai jas hujan. Atau seorang cleaning service cuma pakai jas hujan. Lalu saya bilang, "Sis, nggak kebagian APD ya?" "Enggak, Dok." Kasihan betul. Iya. Iya. Dok, waktu itu ketika kemudian akhirnya dokter masuk rumah sakit, ceritanya gimana sih, Dok? Memang ada gejala mengarah ke COVID? Ada. Saya demam tinggi, lemes sekali sampai saya sedang visit ya, tahu-tahu mesti dengan kursi roda naik ke tempat tidur, naik ke mobil, ya, mual-mual dan muntah. Lalu saya bandel nggak mau dirawat 1 hari, tambah sesak, lalu saya dikirim ke IGD Rumah Sakit Geraha Kedoya, lalu saya dibuat foto dalam keadaan sesak, lalu diviralkan, RIP Dr. Handoko. Waduh, itu dokter taunya dari mana? Karena masih pegang handphone ya? Foto-fotonya kemudian timbul di WA saya. Ada seorang teman baik, kelihatannya lihat nggak tahan lihat saya menderita, dia tulis aja RIP. Waktu itu kan anak-anaknya dokter Handoko kan sebenarnya sudah melarang katanya. Itu benar ya, Dok? Enggak melarang, cuma hati-hati Pak. Cuma gimana ya kalau ada pasien mau hati-hati, kan tetap mesti tengok. Dok, ketika kemudian masuk rumah sakit, itu di Rumah Sakit Persahabatan, bagaimana penanganannya? Penangannya langsung dianggap COVID, sekurang-kurangnya PDP kan. Masuk ke kamar isolasi, berdua dengan seorang kolega dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan ruangan itu tekanan negatif, dan seperti penjara, nggak bisa keluar gitu. Teman saya, kolega dari Muhammadiyah, itu gelisah. Karena gelisah, infusnya tercabut, lalu berdarah dia. Ya. Dan saya baru bangun, saya tertidur. Baru bangun, seluruh lantai sudah penuh dengan darah. Pintunya juga penuh dengan darah, dan dia teriak-teriak. Mau mati, berdarah. Lalu dia dokter, dosen patologi anatomi. Saya langsung tutup stoppernya. Nah, mulailah saya 1,5 jam memanggil suster. Ruangan itu kan isolasi, kita nggak bisa keluar. Jadi kita hanya mengandalkan gedok-gedok pintu. 1,5 jam itu, Dok? 1,5 jam. Akhirnya terpaksa saya telepon teman-teman saya dokter paru. Satu persatu itu jam 1 lebih. Malam? Jam 1 malam. Kemudian baru datang bantuan. Lalu bilang, "Maaf dok, kami bukan nggak dengar. Ada banyak pasien. Mereka sedang menangani pasien." Padahal masih awal-awal sekali ya waktu dokter masuk itu, dan situasinya udah seperti itu ya, kekurangan tenaga Yuk, kesehatannya. kekurangan tenaga dan kekurangan perlengkapan. Saat ini dokter berarti akan
Misal gimana? Masih mengalokasikan waktu untuk yang merawat untuk COVID atau seperti apa ya? Kalau sudah mulai praktek, nggak boleh menolak. Jadi kalau saya dipanggil, saya harus datang. Tentu dengan perlengkapan yang baik, karena pengalaman 8 hari di penjara di Persahabatan mesti jadi pelajaran buat saya. COVID bertambah banyak, menjadi begitu amburadul keadaannya. Kalau kita berjalan di luar, kita nggak bisa tahu apakah dia seorang COVID yang menular dengan gejala, atau seorang OTG, orang tanpa gejala. Padahal dia COVID, namanya carrier. Sehingga prinsipnya sebenarnya, tiap kali berhadapan dengan pasien, anggaplah dia COVID, kecuali terbukti enggak. Itu paling amannya. Dan karena setiap pasien kita anggap COVID, maka kalau kita periksa, kita nggak boleh pakai baju biasa. Kita harus pakai precaution yang cukup. Kemarin saya praktek nggak pakai baju hazmat, tapi ganti baju semuanya, dikasih pelindung plastik, pakai N95, pakai shield dari kaca, dari plastik. Ya, sangat menyesakkan, tapi harus. Kalau nggak mau jadi korban. Itu di rumah sakit sekarang sudah seperti itu ya, Dok ya? Peraturannya ya? Sudah mulai untuk dokternya, tapi saya lihat perawatnya nggak, kasihan. Ya. Kelihatannya nyawa dokter lebih mahal dari perawat, jadi lebih dipentingkan. Aduh. Itu salah. Iya, miris Mestinya ya, Dok. semuanya sama. Semuanya sama. Kalau dokter pakai baju begitu, perawat juga mesti begitu. Sebab kalau perawat dan dokter dan tenaga cleaning service terkena, itu kan tenaga yang akan membantu orang-orang yang kena COVID. Mereka itu manusia langka, jadi harus diperlengkapi dengan baik. Jangan kagum pada para medis dan dokter yang berani bertarung nyawa, tapi nggak melengkapi mereka dengan perlengkapan yang cukup. Itu nggak adil. Dok, ini untuk pesan-pesan ke para dokter yang sekarang masih berjuang, termasuk dokter juga ya, tapi terutama dokter-dokter muda, yang mungkin ini pertama kali gitu masuk dalam kondisi seperti ini, ada pesan nggak, Dok? Pertama, saya kagum bahwa walaupun penyakit itu begitu menyeramkan, track record-nya itu gampang menular dan bisa membunuh walaupun 4-5%. Tapi teman sejawat tetap berani. Sebenarnya saya tahu itu bukan berani, itu karena kewajiban. Ya, kewajiban untuk menepati sumpah jabatan kita. Ditambah lagi dengan kolega-kolega kita yang sudah mendahului kita. Tapi kita mesti tetap semangat. Jaga diri dengan baik, jangan sembrono. Virus itu betul-betul luar biasa jahatnya. Ya. Meleng dikit, kita bisa ketularan kalau imun sistem kita nggak kuat. Tapi bukan hanya dokter. Dokter gizinya lebih baik. Dia mempunyai income yang lebih bagus. Yang lebih prihatin adalah perawat-perawat. Yang juga menghadapi risiko yang sama, tapi seringkali dianaktirikan. Dokternya kasih baju yang bagus, perawatnya enggak. Padahal mereka juga manusia. Mereka juga manusia langka. Dan tidak lain selamat berjuang. Tuhan memberkati kamu sekalian.